Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 4 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang siapa kepada siapa. Ya, ini tentang apa? Tentang Abraham. Seorang yang punya iman luar biasa. Ya, terima janji Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi di tengah perjalanan hidupnya, janji itu seakan-akan tidak kunjung datang. Ya, dijanjikan misalnya tentang keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Tapi sampai usia senjanya, sampai usia tuanya, bahkan sampai istrinya Sarah itu sampai sudah mati haid. Artinya sudah nggak ada harapan secara manusia, secara ilmu pengetahuan, secara logika tidak mungkin lagi. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tetap menantikan. Berulang kali Abraham ini menguatkan istrinya malahan supaya tetap percaya. Ya, jadi intinya di sini apa? Abraham di tengah tanda kutip ketidakpastian itu ya terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ya, ia tidak bimbang, malah diperkuat dalam imannya dan ia terus memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup dan berkuasa melaksanakan apa yang sudah ia janjikan. Jadi memang benar bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan setiap rencananya. Dan Allah sanggup dan berkuasa melakukan apa yang sudah dijanjikan. Inilah yang menjadi dasar. Inilah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, karena hal itulah, karena hal iman yang luar biasa inilah, maka semua diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham. Tuhan memperhitungkan itu semua sebagai kebenaran. Artinya bahwa iman Abraham berkenan kepada Tuhan. Ya, karena itulah
Tuhan menyatakan bahwa Abraham ini adalah bapa orang percaya. Karena imannya yang luar biasa. Bukan hanya di situ saja, kan teruji lagi nanti ketika sudah punya anak. Anaknya Ishak harus dikorbankan. Abraham pun mentaatinya. Ini adalah bukti iman seorang Abraham yang luar biasa. Karena dia mengenal siapa Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia sembah, sungguh Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Nah, mari saya mengajak kita semua hari ini, ingatlah senantiasa kita punya Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham. Kita punya Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Karena itu, ayo pegang janji Tuhan, imani janji Tuhan, imani firman Tuhan. Terus pegang apapun yang terjadi. Tetap percayai firman Tuhan, bukan keadaan. Kalau melihat keadaan tentunya Abraham selesai. Karena keadaannya tidak mungkin lagi kan untuk dia menerima janji Tuhan itu. Tetapi Abraham tetap mau percaya sebab dia mengenal siapa Tuhannya. Tuhan sanggup melakukan sesuatu bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Jemaat dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jauh melebihi yang kita pikirkan dan doakan. Bahkan seringkali yang tidak masuk akal sekalipun dia sanggup mengerjakannya. Karena itu saya mengajak kita semua, ayo tetap percayai Tuhan apapun keadaanmu. Sesulit apapun, seberat apapun, percaya Tuhan bisa melakukan apa yang dia janjikan. Pegang firman Tuhan, kerjakan, lakukan firman Tuhan. Selalu percayai janji Tuhan. Dan alami sendiri kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya yang akan menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang tidak masuk akal menjadi nyata. Karena itu mari saya mengajak kita, jangan pernah goyah imanmu, jangan pernah bimbang hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada janji-janjinya. Pegang imani itu apapun yang terjadi dengan ketaatan, percaya dan setia atas janji Tuhan, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat seperti yang Dia janjikan. Sungguh luar biasa. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau keadaan sudah nggak baik, ingatlah janji Tuhan dan rancangan Tuhan selalu baik bagi hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami diingatkan punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu yang Engkau janjikan. Dan tidak ada sesuatu yang sukar untuk Engkau lakukan. Bahkan sekalipun tidak masuk akal, tetap saja kami mau percaya apa yang Engkau janjikan. Ya dan amin. Kami belajar seperti Abraham yang memegang janji Tuhan apapun yang terjadi. Dan akhirnya dia mengalami sendiri janji itu digenapi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.